Assalamualaikum, welcome to my channel. Balik lagi sama aku Intan Aulia. Kali ini aku mau memperlihatkan tanaman hias yang ada di halaman rumah aku. Dan tentunya udah banyak banget karena memang hobi ya. Nah, di sini selain itu aku juga ingin membagikan tips and trick gimana mengatasi anak GTM alias susah makan alias gerakan tutup mulut. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini aku share berdasarkan pengalaman aku mengatasi GTM-nya si Alesa. Nah, sekarang Alesa itu udah umur hampir mau 2 tahun, setahun 10 bulan. Nah, dia itu waktu GTM itu setelah umur 1 tahun ke atas. Nah, gitu. Jadi stay tune terus ya, lihat nonton video ini. Semoga bermanfaat buat Bunda. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini supaya bisa bermanfaat bagi yang lain juga. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya supaya dapat informasi atau notif kalau aku bikin video yang baru lagi dan lebih bermanfaat lagi buat Bunda semua. Selamat menonton. Nah, ini koleksi dari My Home. Tuh. Ini kalau di Jambi tuh belinya 550-an ribu ya tempat bunganya ini. Karena sayang banget bunganya udah cantik-cantik banget. Terus tempatnya itu kalau nggak dicantik yang gini kan kurang bagus ya Bunda. Nah, ini dari berbagai macam pot. Ada yang potnya begini tuh. Jadi ini pas di depan pintu utama. Oke. Next, di sini juga ada nih. Tuh. Ini juga ada taman. Nah, lengkap juga nih. Nah, di situ juga ada. Nah, ini tanaman cabai. Tuh. Tips yang pertama adalah coba buat anak itu menjadi lapar. Maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya sebelum anak itu makan, jangan kalian kasih susu dulu atau jangan kalian kasih cemilan dulu. Jadi kalian biasain makan itu teratur atau jadwalin anak itu teratur. Misalnya makannya pagi, siang, malam. Nah, sebelum jam makan itu jangan kalian selingin susu atau cemilan lain yang membuat perutnya kenyang, jadi dia tetap lapar. Jadi nanti waktu makan itu akan lebih lahap dibandingkan kalian kasih susu atau cemilan dulu sebelum mereka makan. Tips yang kedua adalah kurangi memberi cemilan seperti coklat, kerupuk, atau jajanan-jajanan bermicin. Nah, itu membuat anak jadi kurang nafsu makan karena telah mencicipin aneka rasa yang lebih enak dibandingkan nasi dan lauk pauk gitu ya. Jadi kurangin pemberian seperti kerupuk atau coklat atau makanan-makanan snack seperti itu atau snack instan. Nah, itu berpengaruh terhadap daya nafsu makan anak. Ketiga, jadwalin makan anak itu secara teratur. Misalkan pagi, habis dia mandi itu makan, waktunya makan. Jadi jangan kalian kasih susu dulu. Terus nanti siang
sekitar jam 12 atau habis zuhur itu kalian kasih juga. Nanti malam atau habis maghrib atau sebelum maghrib itu kalian kasih juga. Jadi secara teratur gitu bun. Jadi jangan asal-asal memberi makan anak tanpa jadwal yang teratur. Trik yang keempat adalah temanin anak itu makan. Nah, di saat anak itu makan, lebih baik bunda juga makan. Jadi anak itu semangat untuk makan juga. Apalagi kalau anak itu udah bisa makan sendiri atau pakai sendok. Nah, itu lebih baik bunda makannya di meja makan. Terus bunda makan, anak makan. Jadi mereka bersemangat, ada teman makan gitu lah bun. Yang kelima adalah biasakan makan tuh di meja makan ya bunda. Jadi jangan dibiasakan makan sambil nonton YouTube, sambil nonton TV, atau sambil jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke sekitar rumah gitu. Jangan dibiasain, meskipun boleh sesekali ya kalau anaknya benar-benar rewel dan emaknya juga stres. Jadi dibiasain makan itu di meja makan. Jadi anak itu bisa konsentrasi dalam melahap makanannya dan bisa fokus. Nah, kalau dia sambil nonton itu biasanya fokusnya bakal terpecah-pecah gitu ya bun. Meskipun ini sangat kontroversi dengan kenyataan, kebanyakan bunda itu memberikan gadget atau memberikan TV di saat anaknya makan. Cuman memang secara teoris, secara penelitian itu kurang baik untuk melatih kedisiplinan atau konsentrasi anak saat makan. Nah, kalau memang bundanya udah capek banget, ya sesekali bolehlah, cuman jangan dibiasakan ya bunda. Nah, tips selanjutnya adalah menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Nah, contoh yang menyenangkan tuh gimana sih bun? Bukan dikasih gadget ya bunda, tapi misalkan nih di saat makan kalian tuh bercerita atau sambil kalian bernyanyi gitu. Pokoknya membuat situasi dan kondisi saat makan itu menyenangkan gitu. Selain memberikan gadget dan menonton TV atau YouTube gitu loh bun. Nah, ada sih temanku itu anaknya itu susah makan. Nah, jadi waktu dia membawa anaknya ke suatu tempat yang emang menyenangkan, ini boleh, cuman jangan sering-sering. Nah, itu memang durasi makannya babynya atau anaknya itu lebih cepat dibandingkan hanya di rumah dengan situasi yang suntuk, bosan kayak gitu bun. Jadi itu tuh pengaruh banget sih situasi yang menyenangkan saat makan. Kita jangan takut berserakan atau kotor. Nah, kan ada nih bunda-bunda yang males banget memberesin kalau anak habis makan atau udah capek gitu ya dari pagi, misalnya sampai siang udah kerja, terus pulang nyuapin lagi, terus beresin lagi. Nah, itu tuh jangan ya bunda. Jadi kalau misalnya anaknya itu bisa makan sendiri pakai sendok, ya udah kasih aja. Nah, kalau tumpah-tumpah gimana, ya udah tumpah-tumpah aja gitu. Nanti setelah makan baru bunda beresin. Nanti di sela-sela, kalau misalnya anak itu nyuapin sendiri tapi dia nggak habis makannya, itu bisa bunda di sela-sela di suapan dia itu bunda selipin, bunda suapin juga, jadi nasinya bisa habis dibandingkan nasinya banyak terbuang gitu ya bun. Jadi nggak apa-apa kalau berserakan atau berantakan makannya, itu nggak apa-apa. Nanti juga bisa bunda beresin setelah selesai makan. Selanjutnya adalah batasin durasi makan. Nah, menurut dokter Meta nih, dokter ahli nutrisi, durasi makan itu bagusnya 30 menit. Jadi habis nggak habis ya udah berhenti gitu. Jadi habis nggak habis berhenti. Cuma ada juga bunda yang kontroversi dengan aturan ini. Kenapa? Karena takut nutrisi anak tuh nggak kecukupi kalau misalkan dalam 30 menit tuh nggak habis makannya gitu ya bun. Cuman kalau dokter anak atau dokter ahli nutrisi itu menyarankan 30 menit itu berhenti. Nah, kalau Alessa sendiri kadang-kadang berhenti, kadang-kadang enggak. Jadi masih, kalau misalkan nih hari ini dia kurang makannya ya. Nah, besok itu gimana bundanya untuk bisa mencukupi nutrisi yang kurang kemarin gitu sih bun. Jadi aku pribadi itu nggak harus 30 menit, cuman dari dokter ahli nutrisinya itu menyarankan untuk 30 menit berhenti. Selanjutnya, itu kalau misalnya anaknya itu nggak mau makan, kalau cuma duduk doang, atau kalau cuma situasi yang harus duduk di meja makan, nah itu jangan dipaksain juga bunda. Nah, bunda bisa kasih apa ya, kalau misalnya dia tuh maunya digendong, ya udah bunda gendong, cuman jangan dibiasakan, jadi diseling-selingin gitu loh bunda. Jangan tiap makan tuh digendong, terus tiap makan dikasih YouTube, tiap makan dikasih nonton HP atau nonton TV gitu. Jangan dibiasakan. Cuman kalau misalnya sesekali dia mau, ya aku pribadi sih sebagai new moms juga kadang-kadang memberi ya, karena memang susah banget
untuk ngasih makan anak tuh kalau misalnya cuma duduk diam, itu impian semua ibu kayaknya ya, semua bunda. Itu impian banget bisa duduk diam makan teratur kayak gitu. Luar biasa. Selanjutnya adalah kalau nyuapin anak itu lebih baik pakai tangan ya bun. Kenapa ya? Karena kalau dulu aja kita itu senang banget kalau misalnya disuapin sama ibu kita atau emak kita itu dengan tangan, karena bau tangan itu khas banget dibandingkan bau sendok. Nah jadi lebih baik itu yang aku terapi sekarang. Jadi Alesa itu semenjak aku suapin pakai tangan itu lumayan enak masuknya dibandingkan pakai sendok. Dia kan sekarang udah bisa nepis ya. Nah kalau pakai sendok itu kalau dia tepis pasti akan jatuh makanannya. Nah cuma kalau pakai tangan dia tepis masih lengket gitu di tangan kita gitu. Tipsnya adalah melakukan observasi. Nah selama durasi dia nggak mau makan atau GTM misalnya sebulan gitu kan. Nah bunda cari tahu kenapa dia nggak mau makan. Pasti ada itu sebabnya kenapa dia nggak mau makan. Apa karena lauk pauknya atau masakannya yang kayak gitu aja kurang variatif jadi dia bosen, atau karena situasi dan kondisinya dia bosen, atau karena dia ada penyakit mulut, atau karena apa. Pasti bunda sebagai orang tuanya itu lebih paham ya dibandingkan orang lain gitu, kondisi dengan anak bunda sendiri kenapa nggak mau makan. Jadi melakukan observasi sendiri kenapa anak itu nggak mau makan, selain bunda lakukan tips-tips sebelumnya tadi. Yang terakhir, kalau misalkan udah lama banget sampai setahun 2 tahun nggak mau juga makan dan mengganggu pertumbuhan ya, atau bisa dibilang stunting ya anaknya, nah itu langsung aja bunda bawa ke dokter spesialis nutrisi ya. Jangan dibiarin aja gitu, karena kasihan anaknya nanti pertumbuhannya, karena 1000 hari pertama anak itu adalah masa emasnya dia gitu. Nah sekian dulu tips dari aku sebagai new mom juga, dan itu berdasarkan pengalaman aku. Jadi jangan capek-capek ya bunda buat menemani dan mendorong anaknya untuk makan secara teratur, bergizi. Nah kandungan di dalam makanan itu juga penting banget untuk bunda ketahui, karena jangan kebanyakan sayur mayur dibandingkan karbo. Jadi yang banyak itu lebih bagus karbo, protein hewani, dan lemak. Itu yang paling penting. Buah dan sayur itu hanya pengenalan di masa-masa empasi ya bunda, jadi sedikit aja cukup. Nah kalau misalkan bunda bingung mau masak apa lagi, nah bunda bisa lihat di buku resepnya dokter Meta, itu udah lengkap banget nutrisinya di situ, dan banyak banget menu-menu variatif. Nah Alesa juga kemarin pakai itu, dan di sini aku selipin sedikit makanan favoritnya si Alesa nih ya, favorit banget itu kalau ikan atau hewani itu lele, itu senang pakai banget. Jadi seminggu itu kadang 3-4 kali makan lele itu nggak bosan. Nah kalau karbonya itu memang dari nasi ya, karena dibiasain dari kecil makan nasi, nanti biar kebiasaan sampai besar. Kadang juga diselipin dengan kentang atau jagung, kadang itu sebagai cemilan ya. Terus kalau yang lemak itu biasanya dari minyak, dari keju, dari kelapa atau santan, nah gitu. Jadi kalau buah paling pisang, itu pun diseling-selingin ya. Bukan makannya di saat dia makan besar, tapi di saat makan cemilan kayak kates atau pepaya itu, atau pisang, nah gitu. Kalau sayurnya paling senang itu bayam, wortel, itu paling senang. Wortel paling senang deh kayaknya gitu. Kalau hewannya selain lele itu ada ayam, suka juga, cuman ayam itu kan seratnya agak kasar gitu ya, apalagi kalau digoreng kan. Nah itu jadi kita serut-serutin dulu baru kita suapin gitu. Suka juga sama belut, tapi belutnya itu yang masih kayak garing-garing gitu. Terus suka apalagi ya, yang nggak suka itu ikan nila, dia nggak suka. Jadi ketahuan kalau dia nggak suka itu, sekali disuapin dia itu langsung langsung dimuntahinnya gitu. Padahal biasanya kan langsung telan gitu. Dan Alesa itu suka makanan pedas. Nah belum 2 tahun tapi udah suka makan pedas. Jadi setiap dia makan itu selalu aku selipin sedikit cabai gitu untuk penambah rasa, kayak gitu loh bunda. Nah jadi sekarang itu jadwal makannya itu pagi kan mandi terus sudah makan nanti 2 jam kemudian nyusu.
sudah nyusu, sejam kemudian baru cemilan. Nanti siang habis zuhur itu makan lagi, makan siang, itu setelah itu baru 2 jam kemudian nyusu. Ya diatur seperti itu. Terus nanti cemilan lagi sore menjelang maghrib itu kan biasanya ada aja tuh yang dicemilinnya. Pokoknya cemilan tuh tersedia selalu di meja makan, baik apapun itu, mau roti, mau buah, mau ya dikurangin konsumsi kerupuk, itu dikurangin konsumsi coklat, dikurangin yang snack micin itu nggak pernah aku kasih ya bunda. Jadi emang nggak pernah aku kasih yang snack ciki-ciki kayak gitu, nggak pernah dikasih. Terus abis maghrib itu dia makan malam. Kenapa ngasihnya habis maghrib? Pernah dicoba sekali sebelum maghrib, tengah malam dia lapar lagi. Jadi habis maghrib itu dia makan malam sama kayak kita ya, sekitar jam setengah 7 atau jam 7-an makan, nanti jam 9 nyusu baru bobo kayak gitu bun. Jadi udah diterapin dari dulu untuk 3 kali makan dalam sehari kayak gitu. Nah makannya kayak gimana kalau Alesa itu makannya, kalau misalnya kadang aku makan, kan jadwalnya sama ya, sarapan, terus makan siang sama makan malam. Nah itu kan sama. Nah jadi Alesa itu kalau lihat aku lagi duduk di meja makan, itu suka mau naik, minta naik gitu. Jadi duduknya di samping aku pakai meja makan, ya udah dia makan di situ gitu. Nah kalau misalnya kadang aku kan kerja tuh dari pagi sampai siang, kadang kan capek juga ya kalau udah pulang terus nyuapin lagi kan banyak aja tuh tingkahnya kan. Jadi kadang-kadang juga sambil nonton, itu pun nonton kesukaannya dia tuh lagu-lagu Islami gitu, atau serial kayak serial Islami gitu. Emang ditontonnya seperti itu bun, daripada nontonin TV yang agak-agak kurang mendidik gitu ya acaranya kayak gitu. Terus atau enggak aku sambil tebak-tebakan gambar di flashcard. Nah itu nanti aku bikin videonya deh, gimana main flashcard sama si Alesa ya. Nah gitu deh bun. Jadi memang dibuat situasi yang agak menarik. Nah kalau misalnya udah bosen banget nih di dalam rumah, pengennya keluar, kadang kan dia keluar, ya udah keluar ikutin gitu. Kadang minta main sepeda, sambil main sepeda ya udah aku tetap ikutin. Jadi emang nggak maksa banget sih untuk anak tuh duduk aja diam gitu makan kayak gitu. Cuma jangan dibiasain juga setiap hari kayak gitu pun. Nah itu yang bahaya. Jadi kalau tiap hari mesti keluar rumah, jadi nanti terbiasa untuk makan tuh pasti keluar rumah kayak gitu. Jadi dibiasain diselang-selengin kalau misalnya dia nggak mau tunak di rumah. Jadi awal mula Alesa GTM itu kan dulu 6 bulan sampai 12 bulan itu dia makannya masih yang agak lunak, terus udah agak mulai kasar kan, hampir 1 tahun. Nah itu memang kurang, aku nggak pakai garam pun sedikit, garam beriodiumnya sedikit gitu ya. Jadi rasa itu memang agak kurang dibandingkan dengan makanan sehari-hari kita gitu. Nah jadi 1 tahun ke atas itu udah aku kasih makanan hari-hari kita gitu. Nah mungkin penyesuaian juga ya mulut atau lidahnya dia gitu kan, untuk dari yang awalnya empesi banget terus langsung menuju ke makanan sehari-hari orang di rumah kayak gitu. Jadi makannya juga GTM. Dan kesalahannya juga karena udah mulai dikasih jajan gitu. Kemarin sempat dibeliin kerupuk lah sama neneknya, kadang kan sama mbahnya, kadang sama yang lain-lain lah pokoknya gitu ya. Dibeliin jajan, dibeliin coklat, dibeliin apa ya, pokoknya dibeliin yang berasa-rasa gitu loh ya gitu. Sekarang udah agak dikurangin. Kalau makan dibeliin es krim juga kan, tapi nggak sering-sering juga sih gitu, karena udah banyak jajan atau cemilnya gitu, jadi makannya kurang. Nah itu juga penyebab dari GTM itu. Nah jadi dan juga kalau misalkan setelah aku observasi nih, kalau misalkan anak itu udah dikasih susu, misalnya ya bangun tidur dia kan misalnya jam 6, terus dia nyusu jam 7, itu dia payah banget mau makan. Jam 8, jam 9 itu kadang makan tuh kan udah bisa nepis-nepis ya, dilepehin, dimuntahin, dialih-alihin, pokoknya langsung kayak gini aja, disuapin tuh kayak gini, nggak mau kayak gitu. Nah itu karena dia udah kenyang, jadi dia nggak mau. Nah satu lagi nih, kalau misalnya siang biasa kan ngantuk ya.
Jadi durasi Alesa itu kalau misalnya dia bangunnya kepagian atau misalnya jam setengah 6, itu biasanya dia tidur tuh jam 9, dia udah tidur jam 9 pagi. Nah kalau misalnya dia itu bangunnya kesiangan, itu jam 8 misalnya bangun ya, nanti tuh jam 12 udah ngantuk parah. Jadi wanti-wanti banget sebelum dia tidur itu emang harus sudah makan gitu. Jadi jangan dikasih susu dulu, nanti dia bangun tidur baru kita kasih susu kayak gitu. Kayak gitu Bun ya. Sedikit tips dari aku berdasarkan pengalaman, masih belajar juga. Jadi mohon masukannya bagi ada tips-tips lain dari bunda-bunda semua yang udah berpengalaman dalam pengasuhan baby. Boleh komen di bawah ya Bunda. Sampai sini aja dulu curhat-curhatan hari ini dan tips-tips yang diberikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.